Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ubudillaha ka'annaka tarahu wa udda nafsaka fil mauta wa iyyaka wa da'watil mazlum fa innahunna mujabatun wa 'alaika bi shalatil wadati wa shalatil isya fashhadhuma walau ta'lamuna ma fihima la'ataitumuhuma walau habwan. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubud menyembahlah kamu. Ubud menyembahlah kamu Allah kepada Allah. Seakan-akan sesungguhnya kamu taro itu melihat siapa kamu kepada Allah. Wa'udda dan mempersiapkanlah kamu nafsakah kepada dirimu fil mauta di dalam menghadapi kematian. Artinya menyiapkan diri setelah mati itu amalnya baik kepada. Wa iyakah dan menjagalah dirimu. Dan menjagalah diri, ya menjaga diri. Wa da'awatil mazlum kepada beberapa doanya orang yang terzalimi. Fa innahunna karena sesungguhnya da'watil mazlum mujabatun itu dikabulkan atau diijabah. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan kita untuk menyembah Allah seakan-akan kita itu bisa melihat Allah. Bukan berarti kemudian dibayangkan. Nah, hadis ini ya maknanya malai sholat kita itu khusyuk, bahwa kita itu sholat menghadap Allah dan disaksikan oleh Allah. Wa udda nafsaka fil mauta. Juga Nabi memerintahkan kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang setelah kematian, jadi akhir kiamat. Wa iyyaka dawatin mazlum, dan juga Nabi memerintahkan kita agar supaya kita menjaga diri dari doa orang yang terzalimi. Maksud hadis ini ya kita diperintahkan oleh Nabi untuk tidak gampang dan mudah menzalimi orang, karena takut khawatir orang yang dizalimi oleh kita itu berdoa jelek kepada kita. Fa innaha mujabatun, kata Nabi, karena doanya orang-orang terzalimi itu mudah untuk dikabulkan oleh Allah, gampang dikabul lagi. Wa alaika dan atasmu bisolatil wadati dengan sholat pagi atau sholat subuh. Wa sholatil isya'i dan sholat isya. Laksanakanlah sholat subuh dan sholat isya. Mun bisa fashhad mengerjakanlah dengan jamaah siapa kamu huma kepada sholatil wadah wa sholatil isya. Yang bisa sholat subuh dan sholat berjamaah ini itu laksanakan dengan secara berjamaah, terutama subuh berjamaah. Musola terdekat itu datangi, hidupi pagi subuh. Yang tak bisa jamaah di rumah dengan keluarga.
Bahkan kata Nabi jaminannya falau ta'lamuna, seandainya tahu siapa kalian ma kepada sesuatu atau pahala atau fadilah fihi ma yang di dalam sholatil ghadati wa sholatil isya la taitumu, maka pasti mendatangi siapa kalian atau melakukan siapa kalian huma kepada sholatil ghadati wa sholatil isya walau habwan, sekalipun itu berjalan merangkak. Saking bentau kata Nabi, apa yang terdapat dalam sholat jamaah, dalam sholat subuh dan sholat isya itu pasti kalian akan memaksakan diri untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, meskipun kalian itu keadaannya sulit dengan cara merangkak. Dari saking besarnya fadilah dan keutamaan sholat berjamaah dalam sholat subuh dan sholat isya. Rawakanhu kepada hadis At-Tabrani, siapa yang Tabrani? An-Nabi Darda. Ubudillah ka'annaka tarahu. Hadis selanjutnya qala Nabi ubud, menyembahlah kamu Allah kepada Allah. Ka'annaka, seakan-akan sesungguhnya kamu taro itu melihat siapa kamu kepada Allah. Lam takun, maka apabila tidak ada siapa taro itu melihat kamu kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah taro itu melihat kamu. Ini biasanya apa landasan dalam hal ihsan kan kan beda syariat, beda ihsan, beda iman, beda Islam gitu kan. Ihsan itu ini yudillah annaka tara. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, maksudnya bukan kemudian kita membayangkan Allah, nah, meyakini bahwa sholat kita itu disaksikan Allah tidak hanya dalam sholat tapi juga dalam hal apapun. Ubud itu menuhankan Allah tidak harus sholat, ya ibadah, semua ibadah. Ibadah puasa itu dengan cara meyakini bahwa kita itu puasa karena Allah. Fa'ilam lakun tarahu, kalau kita tidak bisa melihat Allah, maksudnya tidak sulit merasakan bahwa kita merasa diawasi oleh Allah, fa'innahu yarab, maka yakinilah dalam hati kalian bahwa setiap keadaan kalian, setiap waktu kalian pasti diawasi dan dilihat oleh Allah, sehingga kita merasa waspada. Wahsub dan menahanlah kamu nafsakah kepada dirimu ma'al mauta, beserta kematian. Wahsub dan menghisaplah atau menghitunglah kamu nafsakah kepada dirimu ma'al mauta, beserta kematian. Artinya sebelum menghadapi kematian kita harus introspeksi diri. Siap enggak baan dia menghadapi kematian? Siap enggak baan dia secara laku mati? Sudah siap apa enggak untuk menghadapi hisab di akhirat, untuk menghadapi penghitungan amal kelak di akhirat, untuk menghadapi pertanyaan alam kubur? Siap apa enggak? Wattaqi dan takutlah kamu dakwatal mazlum, kepada doanya orang yang terzalimi. Fa'inha, karena sesungguhnya dakwatal mazlum mustajabatun, itu diistijabah atau dikabulkan. Rawahu Abu Nu'aim an Zaid bin Arqam. Qala Nabi ubudur rahman wa atimut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannah bisalam. Ubudu, menyembahlah kalian ar-Rahman, kepada Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Watimu, dan memberilah makan siapa kalian at-ta'ama, kepada makanan. Wafshu, dan menyebarkanlah kalian as-salama, kepada salam.
tadkhulu maka masuk siapa kalian al-jannata kepada surga bisalamin dengan kedamaian. Rawahu Tirmidzi. Rahman itu ya bukan beda sifat Allah itu beda sifat Rahman, beda sifat Rahim. Ya sama, asal kata Rahman dan Rahim itu sama dari asal kata Rahimah, menyayangi atau mengasihi. Cuman Rahman dan Rahim ini punya makna yang lebih spesifik. Kalau Rahman ya al-mun'imu bini amihi, yaitu zat yang maha memberi nikmat dengan kenikmatannya Allah, segala bentuk nikmat, lebih umum. Kalau ar-rahim ada yang memanai al-mun'imu bidaqaiqil ni'am, zat yang memberi nikmat dengan paling lembut-lembutnya nikmat. Maksudnya ya nikmat yang tidak kita terasa, itu rahim. Misal nikmat hidung yang tidak pernah kita rasakan, nikmat bisa nyabu, nikmat ya teman musim nikmat bisa nyabu itu bisa kelbu lah, bisa kita kan sempat sekoni elong itu selajabui karena posang. Dan sebelumnya ketika belum flu kita klesmah tidak sempat elong itu kan tak kira aja kalian itu kemudian setiap menarik nafas kemudian ingat kepada nikmat tersebut dan memuji Allah. Dan nikmat seperti itulah daqaiqun ni'am itu yang ngaji ya. Nikmat-nikmat yang kita tidak rasa, tidak tidak diperhitungkan. Tedung, inilah salah satu nikmat terbesar Allah itu juga ya tedung itu. Maksudnya benih benih pas tedung rendah. Rasa takut pada saat tidur yang dihilangkannya rasa takut pada saat tidur. Itu kan nikmat sarah. Kan malam kan tedung yang bebencoran ya. Kan tidak ada rasa timbul rasa takut sama sekali. Kemudian merasakan dan mendekik kamu tedung takut keker coran. Rasa takut kekhawatiran seperti itu dihilangkan oleh Allah pada saat tidur itu kan nikmat sah. Cek saking. Setiap manusia ketika mau tidur itu diberi rasa takut seperti itu kan tak kira gitu tidur. Posang saya tidur. Tedung nang lantai pertama aja posang takut kekincoran, tedung lantai kedua takut posang takut ecor nampak dia keker dia. Itu kan nikmat sah. Juga termasuk nikmat Allah itu ya mari tedung apa jaga. Kan tidak ada yang menjaga ketika nyawa kita sokmah. Karena kan sokmah kesadarannya kembali normal itu kan tak ada sejamin. Makbis padahal tidur kesadarannya sudah hilang, benda semempeh depak ka mandeman depak gabung kondah depak mempeh elanglah kesadarannya tedung sembuh tak jaga sampai jam betok, tapi oleh Allah dia sudah tidak sholat, tidak sebagian sembuh menyembah kepada Allah, menuhankan Allah, menghadapkan diri kepada Allah, tak injak sembuh, tapi kemudian jam 7 pagi oleh Allah masih bangunkan kesadarannya apa boleh. Kan begitu sifat rohimnya Allah kepada dia. Bajang tak bajang sembuh. Tapi jempet tok baca ke pangeran. Kibri nyabah, kibri dicekeh, kan tak bajang. Itu kan berarti betapa besar rahmatnya Allah kepada dia. Ya bukan siapa, ya baabuan ya banyak kan. Pasal tak pasah. Tapi dari tidak puasa itu rezeki yang dibuat tidak berpuasa itu rezeki pangeran seberi dia. Jasa saking pangeran itu beri aturan misalnya. Oke, ben oleh tak masalah. Tapi ben harus nyari rezeki sebeni dari engkau. Nyari rezeki demah. Tapi kan enggak. Orang yang melanggar dosa, melanggar syariat dengan tidak berpuasa itu masih bisa menikmati nikmat rezekinya Allah. Ya meskipun dia melanggar syariat. Nah tak basah, nah kan nasib dari pengiran rezekinya dari Allah.
Ki rokokan rezeki rokokan dari Allah. Ki bisa nikmatin ikrajos dari Allah. Meskipun masih apa dibuat untuk bermaksiat kepada Allah. Itu kan dari saking sifat rahmanya, dari saking sifat rahmatnya, sifat rohimnya Allah kepada manusia. Nah, nikmat seperti itu tanpa kita sadari itu dialami oleh kita semua. I'tadilu fis sujud. Selanjutnya qala Nabi i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'ihi. I'tadilu apa? Menegakkanlah atau ya, meluruskanlah kalian fis sujudi dalam sujud wa la yabsutu dan jangan menghamparkan ahadukum siapa salah satu kalian dhira'ihi kepada dua hastanya, dua lengan, hasta ya, dua lengan. Dua lengan atau hastanya ahad yang bisa atau kalbih dengan seperti menghamparkannya anjing. Ini tata cara sujud, maksudnya sujud ini yang naga-naga sujud itu ibadah paling tinggi dan paling mulia menurut saya, paling tinggi ibadah itu sujud itu jangan mainan sujud itu. Bahkan sujud itu kan gak bersumber. Sujud syukur pun itu kan ada aturannya. Harus suci dari hadas. Ya banyak lah nih aneh nang TV itu kemudian oleh nikmat moro-moro sujud. Kalau di wudhu apa aja kan tak memitukan. Sujud syukur itu tak aja. Sujud syukur itu satu harus suci. Yang kedua harus menghadap kiblat. Yang ketiga harus atur aurah, menutup aurat. Ini pas oleh rezeki untuk atas doa pas sujud syukur enggak ibadahin main boleh tarawih. Cara sujud itu janganlah sujud seperti apa seperti bahasa duduknya anjing sama hati itu kan mon kan deh nggak nggak sapir lah mon sapir apa aja bahasa tuan ada Indu daya itu mon sujud. Jadi mon sujud dia bahasa atau dua lengan ini diangkat. Kadang kan akan saya sangka mon sujud dan rian jangan mainan sujud itu. Boleh bener yang kak tapi gutian. Allah kalian mun kerja itu jangan sholat itu jangan buat main itu. Jangan buat main-main. Naudzubillah kalian itu ya kerja songkun kan tarap kerja tapi muntah ibadah dibuat sholat itu cara aja. Qala Nabi ada aduika zaujatuka allati tudajiuka malakat. Ada aduika adapun paling beratnya musuhmu. Aduika beratnya musuhmu zaujatuka istrimu. Berarti musuh terberat seseorang ini musuh-musuh ngaji maksudnya allati rupanya zaujah tudaji yang meniduri siapa kamu, mengajak tidur siapa kamu kepada allati wama dan orang walakat yang menguasai yaminuka apa tangan kananmu atau kekuasaanmu. Mana rawahu Dailami an Nabi Malik al-Asy'ari. Mana hadis ini musuh terberat seseorang itu orang terdekat. Cenguji syarat. Bahkan di Quran itu kan istri, pasangan, anak itu kan menjadi ujian bagi orang, bagi seseorang. Jadi musuh terberat orang apa seseorang itu laki-laki itu orang dekat kalian. Karena satu, karena pasti
Kok tang bini tahu kelemahan saya ini apa dan di mana. Berarti musuh terberat kita semua itu orang terdekat. Ini. Juga mana hadis ini ujian terberat seseorang itu akan diuji dengan bahan. Ya, ujiannya nggak pakai itu apa aku tetap semak kepeduk, apa tetap kuat, apa tetap kuat, hendaknya hubungan kalian dengan guru itu apa katanya orang sesama, orang terdekat kalian pasangannya. Ya intinya kalian jangan sampai kalah oleh fitnah perempuan istri-istri dan anak-anak kalian. Kadang kan ibu dan berarti alumni senior ngaji alumni senior alumni ngaji hibra bini bade apa yang laki takut ke bini nah kan ada itu. Memang jadi ujian lah. Pasangan hidup, istri, anak itu akan menjadi ujian. Wama malaikat ini bisa bermakna anak, ya bisa juga bermakna harta. Akan menguji kalian semua. U'tu a'yunakum hadzaha minal ibadah. Kalau Nabi U'tu memberilah kalian a'yunakum kepada beberapa mata kalian, hadzaha kepada bagiannya ayun. Minal ibadati dari ibadah. Berilah hak ibadah untuk mata-mata kalian. Apa itu an-nadhah rupanya melihat fil mushaf pada mushaf benih enggak meloloh berarti baca wa tafakkur berpikir mentafakur fihi di dalam mushaf dibaca pikir apa isi Al-Qur'an itu wal ibarah dan mengambil pelajaran indah bihi ketika beberapa hal ajaibnya mushaf rawahul hakim. Al-Quran itu mukjizat paling agung Nabi Muhammad, mukjizat paling besarnya Nabi Muhammad itu Al-Quran mushaf yang kita baca itu. Di banyak beberapa ilmu tafsir atau ulumul Quran itu dijelaskan kenapa Al-Quran itu bisa menjadi mukjizat terbesar. Padahal secara tauhid Al-Quran hanya bacaan lah, ya kan pada kitab yang kita bacakan buku kan ada menjadi mukjizat terbesar. Di samping mukjizat hakim lah, mukjizat Nabi ini kan banyak. Salah satunya lakukan perjalanan Israel dari Madinah ke Palestina, dari Masjidil Haram, terus satu mukjizat Nabi itu dinaungi oleh awan. Salah satu mukjizat Nabi itu jari-jari keluar air. Salah satu mukjizat Nabi itu membelah bulan menjadi dua. Punya kan? Tapi kenapa? Mujizat saking keren-kerennya, apa? Kerenan, gawatan kan gawatan Islam daripada mushaf Al-Quran hanya lembaran saking keren. Dalam ulumul Quran atau ilmu tafsir itu banyak dijelaskan seperti ini. Nabi memang cerita. Permintaan Nabi kepada Allah itu agar supaya mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu tidak sama seperti mukjizat para Nabi sebelumnya yang hilang dan sirna begitu saja. Jadi permintaan Nabi itu akan agar supaya mukjizat terbesarnya yang bisa dinikmati, dan bisa dirasakan oleh umat yang semasa Nabi juga bisa dirasakan oleh umat setelah Nabi. Karena mukjizat Nabi itu hilang begitu Nabi mukjizat terbesarnya takwa.
belah lautan dan diolah kebayang Nabi hanya macam kan Nabi sasar maaf secara tidak langsung hanya tinggal kita. Nabi Ibrahim salah satu mukjizatnya tidak bisa terbakar oleh api. Tapi mukjizat Nabi Ibrahim saya tak tahu apa itu kan hanya cerita begitu saja. Terus Nabi Isa salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit buta yang buta sejak lahir. Salah satu mukjizat Nabi Isa kan itu. Itu hanya tinggal cerita yang bisa dirasakan oleh umat yang semasa dengan nabi-nabi itu. Nah, permintaan Nabi Muhammad ini simpel. Kepada Allah minta agar supaya mukjizat terbesarnya itu satu, bisa dirasakan oleh umat yang semasa dengan beliau, dan juga umat-umat yang setelah Nabi wafat itu bisa menikmati dan merasakannya. Ayo mukjizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran. Meskipun Nabi Muhammad sudah wafat dan tiada, Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad itu bisa kita rasakan dan nikmati sampai sekarang. Kor ngacih dan tahu maknanya Quran. Malah orang kita apa sih mukjizat Al-Quran ini kan apa iman saja. Dan kalian saya yakin, teman kok yakin bahwa mukjizat banyaklah. Mun bahwa Pak Arifin itu mengaji ilmu balawahnya ya banyak ya. Balawah dalam Al-Quran. Apa? Rabbaka fakabbir. Ayat itu dia. Rabbaka fakabbir. Itu mun secara ilmu balawah itu disebut apalah kalau itu kan dibalik maksud bacanya. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Baca dia ada Rabbaka fakabbir. Baca di budi Rabbaka fakabbir. Baca dia ada Rabbaka fa kaf ba ro baca beribudi ro ba kaf fa kaf ba ro. Itu salah satu mukjizat kelebihan Al-Quran dalam segi balawah. Dalam segi orang ngaji. Uti itu khamsan. Hadis selanjutnya qala Nabi itu khamsan Nabi tahunna hadinal anbiya. Uti itu begitu. Benih Cina. Uti itu diberi siapa saya khamsan kepada 5 hal. Lam yu'to yang tidak pernah diberi hunna kepada khamsan ahadun siapa seseorang dan anbiya'i dari para nabi. Kata Nabi, saya oleh Allah diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Apa saja? Nusir itu ditolong siapa saya, birru'bi dengan sifat ru'bi. Sifat ru'bi itu sifat gentar dan takut musuh kita, musuh Nabi, sifat takut yang apa sifat takut kepada Nabi yang diberikan kepada musuh Nabi itu nyaman ru'bi. Jadi sifat ru'bi itu mau Nabi kun ngabes Nabi lah takut sudah gentar masa sejauh perjalanan sebulan jadi itu musuh Nabi itu sudah takut terlebih dahulu pada sebelum bertemu Nabi. Waktu itu diberi siapa kepada beberapa kunci bumi. Inilah terjadi di kual ardu apa bumi masjid dan masjid dan kepada tempat sujud atau masjid atau huron dan suci. Dan juga salah satu khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kita semua sebagai umatnya itu tanah itu bisa dijadikan tempat sholat, bisa dijadikan masjid dimanapun lah, dan juga bisa dijadikan alat bersuci, debu,
itu kan debu bisa bersuci, digunakan untuk bersuci umum. Terus debu itu juga bisa dibuat untuk mensucikan najis waladoh. Wajuilah, dan dijadikan ummati, siapa umatku, khairal umami, sebagai paling baiknya beberapa umat. Dan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah sebagai umat pilihan. Wauti itu dan diberi siapa saya asy-syafa'atah, kepada syafaat, dan juga khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad bisa mensyafaati kepada umatnya, begitupun umatnya bisa mensyafaati orang lain. Nabi Muhammad itu bisa nanti kelak di akhirat bisa mensyafaati, misal orang tua mensyafaati anak yang memberikan orang tua, guru yang mensyafaati muridnya yang mensyafaati gurunya. Maka ada Nabi, siapa Nabi Muhammad, yub'atsu itu diutus siapa Nabi, ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi, khosotan, hale khusus, itu dan diutus siapa saya ila nasi, wakana, dan ada Nabi, siapa seorang Nabi, bukan Nabi Muhammad, an-Nabi siapa seorang Nabi, yub'atsu itu diutus siapa Nabi, ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi, khosotan, hale khusus. Nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini itu diutus kepada umat tertentu. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa diutus kepada umat Nasrani, kaum Nasrani. Itu umat-umat khusus. Sedangkan wa bu'istu, dan diutus siapa saya Nabi Muhammad, ilan nasi, kepada semua manusia, amatan, hale umum. Dan Nabi Muhammad tidak hanya diutus kepada kalangan jazirah Arab, suku Quraisy, Bani Hashim, dan itu saja, tapi justru Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat yang ada di muka bumi. Tidak mengurus ras, tidak mengurus kulit, semua umat, semua manusia itu Nabi Muhammad diutus semua. Jadi Nabi Muhammad ini Nabi dari Arab, tapi justru nabinya umat seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Maka di suatu keterangan, Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi beruntunglah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. U'titu, walan Nabi u'titu, diberi siapa saya sab'ina alfan, kepada 70.000 min ummati, dari umatku, yadkhuluna, yang bisa memasuki siapa sab'ina alfan al jannata, kepada surga, biwairi hisab, dengan tanpa hisab. Wujuh, adapun beberapa wajahnya, alfan, atau umat yang masuk surga tanpa hisab itu, al-qamari, itu seperti bulan Lailatul Badri, pada malam purnama, atau pada malam ya, bulan purnama. Kata Nabi, oleh Allah saya diberikan jatah 70.000 umat saya, oleh Allah diberi jatah untuk masuk surga tanpa hisab. Tapi tak temu siapa yang boleh. Akhirnya dari saking syafakohnya atau kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, nanti itu di belakang minta lebih. Wakulubuhum, adapun beberapa hatinya, sab'in alfa ala qalbi rajulin, itu atas hati seseorang, wahidin, yang satu. Dan semua 70.000 orang itu sifat hatinya sama. Akhirnya karena kunetong buaibu fastazattu, kemudian meminta tambah atau meminta lebih. Fastazattu, kemudian meminta tambah siapa lebih kepada Tuhanku. Meminta buaibu bang, emang ke tanpa hisab, akhirnya minta lebih. Apa tahu tuk temur kepisah tuk temur masuk dia. Nah,
Mabedan. Raja dia menambah Allah kepada kulli walidin beserta setiap satu sab'ina alfan pada 70.000. Akhirnya oleh Allah dikali sepersatunya detik 70.000 boleh, ya 70.000 kali 70.000 berapa aja? Cekuk kosan berlatang zaman. Rawahu Ahmad Abi Bakr. Kalau Nabi utia diberi mati siapa umat syai'an kepada sesuatu yang tidak pernah diberi kepada syai' ahadun siapa seseorang dan umat dari beberapa umat. Ada sesuatu yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat dahulu. Apa itu? Ayyakulu banyak oleh yang mengatakan siapa umati inna musibati ketika mendapat musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada lafaz atau ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini khususiyah umat Nabi Muhammad bahwa ketika mendapat musibah apapun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya menjadi ucapan tapi juga menjadi keyakinan dari makna inna lillahi itu kan apapun musibahnya bahwa semuanya apapun boleh kemudian musibah entah itu apa masalah dunia masalah harta misalnya bahwa segala apapun harta duniawi yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu di pangeran bin Allah mulai kalah bisa endi lantas kita mau bisa apa hanya titipan musibah apa si dia diambil orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umaki ban apa kalau orang entar ban kamu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini tanggal sekian dia telah diambil orang yang bernama ini. Karena itu kan musibah. Kehilangan musibah, tapi jangan sampai rengi itu musibah gitu. Dalam sekiranya orang tua atau siapapun perempuan soleban itu merasa kejatuhan nikmat dalam bila oleh sembih tembok memberilah kalian al-ajirah kepada pekerja atau buruh ajrohu kepada ongkosnya ajir upahnya atau ongkosnya ajir qabla ayyajifah sebelum olehnya kering arokuhu apa keringatnya ajir wa'limu dan memberitahukanlah kalian kepada ajir adrohu kepada ongkos atau upahnya ajir wawa adapun ajir fi amalihi itu di dalam pekerjaannya ajir rawahul Baihaqi ini cara bertransaksi atau cara anulah nyoro orang kata Nabi mun nyoro orang nyoro laku orang sebelum ini maksud benih pas qabla ayyajifah itu dente jangan dimakna dohir sebelum keringat kering ongku intinya segeralah membayar upah orang-orang yang dipekerjakan kalian jangan tunda karena bagaimanapun orang yang bekerja itu punya banyak kebutuhan dapurnya kebutuhan anaknya kebutuhan istrinya jangan tunda dan juga kalau bisa sebelum bekerja harus sudah ada kesepakatan bahwa ongkos upahnya sekian kontrak lah. Qalan Nabi a'zamun nasi hamman. A'zamun nasi adapun paling agungnya manusia hamman apanya keinginannya. Al mukminu itu seorang mukmin yahtamu yang berkeinginan siapa mukmin di urusan dunianya mukmin tapi juga wa akhiratihi dan urusan akhirat mukmin
paling kerennya kembang keinginan itu adalah orang yang berkeinginan hidup di dunia itu sukses, begitupun hidup di akhirat sukses. Tidak hanya di dunia dia menjadi orang yang sukses, tapi di akhirat juga menjadi orang sukses. Itu keinginan yang luar biasa, kata Nabi. Jangan kau ibadah je lah, yang menang tunya habis anu dulu neng akhirat ini mah. Rawahu Ibnu Majah an-Asin a'dhamu nasi haqqan al-mar'ati zawjuha a'dhamu nasi haqqan al-rajuli ummuhu. Ada laki jadi ngakiri ya. A'dhamun nasi, adapun paling agungnya, paling besarnya manusia haqqan apanya haknya alal mar'ati atas perempuan, zawjuha itu suaminya mar'ah. Seorang perempuan meneng bini, hak yang harus terpenuhi oleh hak yang harus dipenuhi oleh perempuan itu haknya suami terlebih dahulu. Dahulukan hak suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri daripada hak orang lain. Kebalikannya, dan paling besarnya manusia hanya roja seorang laki-laki, ummu itu ibunya. Membanding laki, hak yang harus kalian penuhi terlebih dahulu itu hak ibu, terutama orang tua, terutama ibu. Anda tahu ke bini nah, ini ntar kon ibu ntar sakmu dong lah, ibu sakit rambut kalian yang wajib. Janda kalah ke bini nah. Mon sebini apa cara laki? Memang aturannya seperti itu. Mon sebini apa cara lembu kan jatuh kopi coba. Kalian itu rumah tangga, kepala rumah tangga itu orang laki, kepala rumah tangga itu laki, pemimpin rumah tangga itu orang laki. Bisa balik rosakas. Itulah hadis, saya lupa sih kodnya. Bukan dengan hadis itu, beda sahabat bini selaki perang. Lah, orang tua nah sahabat sebini itu, sebini Riam sakit. Kemudian kawan Nabi orang tua kula sakit. Sedangkan lakin kula norok perang, kirim perang di ajunan perang, jadi tentara. Zaman itu Nabi, lah mulai, nanti sampai lakin mulai. Minta izin Allah. Oleh beberapa hari sekarat, yang tua sakitnya sudah sekarat. Nabi yang songkang sekarat pun Nabi. Lagian gula tak preman di dagang mah, boleh. Nanti sampai lagian buan mulai di perang baru beli. Yes. Oleh beberapa hari di umur pas, Nabi lagian gula sebung umur bo. Orang tua gula pun sebung umur. Dan tua gula sebung umur pun Nabi. Lagian gula kita preman ya dagang. Dan sampai lagian buan beli. Mulai di perang. Karena dari rumah yang laki itu apa kan? Ring bini itu apa kan? Selaki. Lah bojo jatuh selaki. Awalnya kita ada di bini lah jatuh gendeng. Nyaman ngopi kan lo, demen nyaman ngopi telepon mulai. Mun tak toro ucapkan kok edinan gua ban. Alasannya ini kok ngatur ban demi kebaikan ban masuk. Allah jendol jatuh. Dan di bini lah jatuh ya. Tedung cek lemah cek main game berdoa. Nikmatin nikmatin. Mun baan kita di bini lah jatuh ya Allah naudzubillah. Deki dalam masjid laki. Saben ngopi dan nak lah sehari kan todus. Mon kamu kau biasa. Saya punya prinsip daya. Sebelum
apa ya benih sebelum ini setelah akad kok ngambil. Salah satu yang saya sampaikan lebih ini itu bahkan tak oleh tanya kok boleh dimah, tak oleh tanya kok bisa apa. Karena ada remah engkau Arya lebih dulu kenal ke orang sebelum kenal. Ya maksudnya engkau lebih kenal ke pondok. Kan biasa lah kok. Apa zaman malam mulai di malam di pondok mulai malam. Ya teman tanya beda kamah. Mulai ada teman dia aja. Jadi teman ngurus kok. Benih tak urus. Kayak memang saya punya prinsip seperti itu. Benih tak urus. Ya kadang ya mau dia siapkan. Kalau oman jangan kau beri mak boy. Tak mata peman kita oman dia. Paling mun anu beda tamu jempok. Paling dah iya pun. Puru mulan di anak bekan lah. Karena alasan an. Benih sebini saya pun kadang kan an. Padahal lembur saya kerong. Mun ke anak kan pak ini tak bisa jaring laki mulai ke anak tak bisa bakun mulai. Agamun nasi. Ambu aja saya takut kami ini nasi bah saya takut koreng bini aja. Bodoh. Reng bini banyak. Itu apa nyaman? Itu nas lah. Bahwa nanti perbandingan laki-laki itu dan perempuan itu 5:1. Memang sebab 4:1. Biasa yang bini nentunya ada 100. Lain laki nentunya ada 100. Yang bini ini itu 500. Nya keluh. Itu bini 2. Kalau Nabi aghamun nasi barokatan. Aghamun nasi adapun paling agungnya manusia perempuan barokatan apanya barokahnya aisyruhunna itu paling mudahnya nisa maunatan apanya maharnya. Syarat. Memang ada hadis ini. Nang kan baru juga belum haram. Bahwa paling mulianya perempuan itu adalah perempuan yang mempermudah maharnya untuk pernikahan. Tapi bukan sebagai laki-laki jangan mau mahar yang ringan-ringan lah. Temu ban itu laki aku. Mungkin mahar jangan kita kalau mungkin mahar sekedar produs. Ceng kiai mun mahar sekedar budus no di situ temor ceng kiai. Mahar mun sekedar bukan yang produs kan. Rawahu Ahmad an Aisyah. A'dhamu ayatan fil Quran. A'dhamu ayatan ayatin apa ayatan? A'dhamu ayatin adapun paling agungnya ayat fil Quran dalam Al-Quran ayatul kursi itu ayat kursi. Wa adalu ayatin dan adapun paling adilnya ayat fil Quran dalam Al-Quran innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha sesungguhnya Allah ya'muru itu memerintah siapa Allah bil adli dengan bil adli terhadap berbuat adil wal ihsani dan berbuat baik. Wa akhwafu ayatin dan adapun paling menakut-nakutinya ayat fil Qur'an dalam Al-Qur'an famay ya'mal misqala dzarratin itu ayat famay ya'mal faman maka adapun barang siapa ya'mal itu berbuat siapa man misqala dzarratin kepada seberat dzarrah. Dzarrah ya pokok intinya benda paling kecil. Khairan kebaikan ya roh maka akan melihat siapa man kepada khair dan adapun barang siapa yakmal itu berbuat siapa man mithqala dzarratin kepada seberat biji dzarrah syarron pada kejelekan ya roh maka akan melihat siapa manhu kepada syarron
Perbuatan apapun yang kita berbuat, apapun akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jelek. Apa woi? Sedikit ataupun banyak, sebesar apapun itu, kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi intinya berbuat apapun di muka bumi ini tugas teteh. Wajah yatim, dan adapun paling memberikan harapannya ayat Al-Quran, dalam Al-Quran, ya ibadi, itu ayat ya ibadi, wahai beberapa hamba kepada Allah, alladzina rupanya ibad asrafu, yang berbuat kedzaliman. Asrafu, yang berbuat kedzaliman siapa? Alladzina ala anfusihim, atas dirinya. Alladzina la taqnatu, janganlah putus asa siapa? Alladzina min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, itu mengampuni siapa? Allah dzunubah, kepada beberapa dosa, jami'an, halnya semuanya. Ayat sebelumnya itu ayat tentang khauf. Ayat ini ya ibadiyalladzina asrafu, ayat tentang roja. Di ilmu tasawuf itu dijelaskan orang manusia ya harus punya sifat khauf, harus punya sifat roja. Ini harus apa namanya, porsinya harus pas. Tidak bisa orang itu terlalu punya sifat khauf, takut melulu, sehingga dia menjadi putus asa, Mas. Misal dia pendosa, tapi sifat khaufnya itu lebih dominan. Sifat takut adab, takut siksa, takut masuk neraka, itu lebih dominan dari sifat rojaknya. Itu tidak bagus juga. Sehingga dia merenung, putus asa, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kan dosa besar dia. Tidak baik juga, terlalu punya sifat khauf itu tidak baik. Kebalikannya juga, terlalu punya sifat roja itu juga tidak baik. Memang Allah itu pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah itu Maha Pengampun memang. Tapi kalau kita terlalu roja, akan meremehkan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu mereka bisa menjadi musibah dia lah, menjadi batu sandungan kita lah. Terlalu roja ya tinggal lah. Pangeran kan Maha Pengampun, gitu Mas. Tinggal engkau ngode. Tua dikit lah tua beda. Itu kan terlalu roja, bahaya dia. Lah dua sifatnya harus seimbang. Satu waktu dia harus khauf, salah kengi, ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun salah kita, dosa kita kepada Allah, maksiat kepada kita kepada Allah, kelak di akhirat aku nehis. Sekecil apapun, jangan meremehkan dosa. Sebesar apapun dosa kalian, dosa. Karena ya ibadiyalladzina asrafu li anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, wahai hamba-hamba pendosa, jangan sampai kalian putus asa atas pengampunan Allah, karena pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kalian yang berbuat. Sehingga atas odiknya bisa tenang. Itu seimbang ya. Rawahu Asy-Syairazi anil Mas'ud annahu laisa minkum min ahadin ilamu ya ilamu apa? Hah? Hampir ada tadi harakat ada. Tada. Di ilamu annahu laisa minkum min ahadin illa malu warisi. Ilamu mengetahuilah kalian annahu kepada sesungguhnya kelakuan laisa itu tidak ada minkum itu dari kalian min ahadin dari seseorang illa malu warisi, kecuali apa harta
warisnya ahad. Waris itu penerima warisan. Illa malu warisi, kecuali apa harta yang akan didapat oleh warisnya ahad. Ahabu yang lebih dicintai ilahi kepada ahad min malihi, dari hartanya ahad. Malu adapun hartamu, ma itu harta telah menggunakan siapa kontak yang telah menggunakan siapa kamu, wa malu warisika, adapun harta warismu, ma itu harta akhortah yang meninggalkan siapa kamu. Rawahu Nasai. Maksud hadis ini, manusia itu, karakter watak manusia itu terlalu mencintai dan menyenangi harta yang masih ada. Padahal harta yang masih ada dan tidak digunakan itu akan menjadi harta waris, harta yang akan diwaris. Misal nih, sekarang contoh nih ya, kondisi saya Satos ini belum saya gunakan, belum apa-apakan. Dan saya BM-an ke ini, ke harta yang belum saya gunakan ini, daripada harta yang sudah saya gunakan. Padahal hakikatnya uang yang saya masih gunakan ini belum akan saya gunakan. Bisa saja mereka mati. Berarti mereka sudah. Orang itu apa, kebanyakan lebih senang mencintai sampai harta yang belum tentu kan dia nikmati atau poinnya. Padahal belum tentu dia nikmati. Ketika dia sudah mati, tunya dari apa kunek robung bagi ke ahli waris. Hanya Nabi maluka malu warisika ma'akhortaka. Hartamu yaitu harta yang kalian bisa nikmati. Mangkan di pese apa di itunya belum apa di apa harta berapapun, gunakanlah sebaik mungkin. Nikmati. Karena mun kita mun etompok melolo, pakun ban tidak akan bisa nikmati, yang akan menikmati ahli warisnya. Nanti mun ban di pese 50.000, gunakanlah uang 50.000 itu dengan baik selama kamu masih ada. Beli ya, nikmatilah. Menjan giairo kan ngojaan ya kan, mungkin di bese ya nikmatin. Terus apa boleh? Karena malukah makodamta hartamu itu ya apa yang kalian gunakan. Mungkin kita gunaki benih tunyan meskipun secara kekuasaan itu tentu banding berhektaran misal. Tapi mungkin apa kun sorat menyelesaikan di tidak bisa kalian matikan percuma. Pakun kerpu ahli waris itu. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Bahkan kan beda itu peribahasa ada 3 hal yang digunakan untuk kebaikan atau kejelekan itu pasti sama-sama habis. Sama-sama tidak ada habis sirna. Pertama, harta. Harta itu digunakan untuk kebaikan ataupun kejelekan, pada hakikatnya akan sirna dan musnah. Entah itu sirna karena diambil orang lain, atau sirna karena digunakan oleh kalian, atau sirna karena kalian mati kemudian diambil oleh ahli warisnya. Karena harta itu sama-sama presentase untuk kebaikan dan kejelekan sama-sama 50%, maka gunakanlah sebaik mungkin hartamu. Jadi karena saya 1.000 bisa meleh apa nyaman, bisa meleh kopi pangku, bisa meleh apa kebaik sahur, sahur kan kebaikan, kebaik meleh lancah, kebaik selamatan, pilihannya ya sama. Pada tade meleh kopi pangku pada tade, tapi kelak di akhirat kalian akan dipangku juga oleh malaikat. Ban meleh sedekah apa meleh jajan kemudian tuum kancana ya pada tade. Maka oleh karena itu pilihlah pilihan yang terbaik, gunakanlah hartamu untuk kebaikan. Itu harta. Yang kedua, hal yang apa
hal yang akan sirna pasti sirna, entah itu untuk kebaikan ataupun kejelekan, adalah umur. Umur buan itu jen abid jen tade. Meni jen tade jen ngurang. Maka saya pribadi, mengkok pribadi, saya seneng dia perayaan ulang tahun, kemudian pada orang terkakok selamat ulang tahun tak senang. Itu minyiknya mana? Sebenarnya semoga panjang umur kan? Selamat ulang tahun, mendekati mati kan dah itu. Banjen tambah umur parak mati. Nah kan baru tahun. Saya ya. Kan memang ada ada siapa buat itu agar supaya saya begini. Bagaimana mengerti merayakan kematian. Oh itu Nabi Budi kali itu sebenarnya neng kodok ini benih jen abid mun untuk abid nggak tahun beri saya untuk tahun apa awal tahun beri kan abid ki Budi jen abid paroyong para di pondok maka sisa berapapun kalian masa di pondok ya juga lebih luas di dunia, gunakanlah sisa umurmu untuk kebaikan. Benar sisa masa kalian di pondok apa baik monggo terserah jalan-jalan kalau ambil ada ya terserah mau digunakan kebaikan neng pondok dimanfaatkan dengan baik, ngaji belajar sekolah pacakang ya monggo cakang atau ban penter kiai tak pas oleh tanpa senah kan ya ban belajar cakang pas kiai atau pengurus itu pas ngerok penter kan ya terserah ban belajar ban cakang sendi ilmu ya ban wes maka oleh karena itu gunakanlah sisa umurmu sebaik mungkin. Yang ketiga itu kesempatan hari masa sekarang belum tentu akan terulangi masa besok. Kesempatan duduk bersama seperti ini belum tentu kesempatan kalian itu bisa duduk seperti sekarang kelak ngaria kebaikan kan belum tentu besok atau tahun-tahun berikutnya terulang kembali. Digunakanlah masa-masa baik kalian itu baik. Qala Nabi a'linu hadan nikah. Terus mari lanjut. A'linu apa? Memperjelaslah atau ya apa? Mengumumkanlah kalian hadan nikah kepada ini pernikahan. Waj'alu dan menjadikanlah kalian kepada nikah beberapa masjid. Ya tidak harus ya, akad masjid itu tidak harus. Tapi disunahkan dianjurkan kata Nabi akad nikah itu di masjid. Yang musalla, yang dinari kita ada mayo. Siapa sih akan yang dinari? Untuk Fani kan yang baru. Fani yang baru. Ayo. Wadribu dan memukullah kalian alaihi atas nikah bidufufi dengan rebana. Tidak hanya mengumumkan pernikahan tapi juga mencengkan furqon agar supaya bu dana sholawatan. Rawahu Tirmidzi an Aisyah. Nabi iman lidunyaka karena isu abadan. Imal berbuatlah kamu lidunyaka untuk duniamu. Karena seakan-akan sesungguhnya kamu tak isu itu hidup siapa kamu abadan selamanya. Wa amal dan berbuatlah kamu di akhiratika untuk akhiratmu karena seakan-akan sesungguhnya kamu tamu itu mati siapa kamu gadan besok. Rawahu Ibnu Katsir. Pertama, Nabi memerintahkan kita agar supaya berbuat untuk kehidupan duniawi seakan-akan, seakan-akan kita itu hidup selamanya.
Tapi faktanya tidak ada manusia manapun yang hidup kekal di dunia. Berarti ya monggo perkayalah kalian. Orang mukmin yang kaya itu lebih mulia daripada yang tidak kaya. Pasal gitu lah. Laku pacaran dengan komitmen seakan-akan, tapi jangan kemudian kalian punya, karena jelas Nabi itu mengatakan yang kemudian punya bahwa